Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Roh Kudus tolong kami untuk dapat memahaminya, bahkan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Amin. Jemaat terkasih, saya akan berbicara mengenai nama atau memberi nama. Kita mengenal sebuah katakanlah frase mengenai nama yang sangat terkenal, dikatakan what is a name? Apalah arti sebuah nama, begitu. Kita tahu ini berasal dari drama yang ditulis oleh Shakespeare yang berjudul Romeo dan Juliet. Tokoh Juliet merenungkan bahwa nama hanyalah sebuah label atau gelar dan tidak berkaitan langsung dengan hakikat atau esensi dari sesuatu atau seseorang. Ia merumuskan bahwa misalnya, meskipun bunga mawar disebut dengan nama lain, aroma harumnya tidak akan berubah. Jadi Shakespeare melalui Juliet ingin menyampaikan bahwa esensi dari sesuatu bukan terletak pada namanya, melainkan pada hakikat atau kualitas intrinsik dari sesuatunya itu. Dapat diartikan bahwa kita seharusnya tidak menilai atau mengukur nilai sesuatu berdasarkan nama atau labelnya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengatakan dua sisi dari sebuah nama. Dari satu sisi, ketika seseorang atau sesuatu diberi label, bahkan membentuk karakter dari orang itu. Misalnya kalau kita selalu memanggil nama anak kita dengan sebutan si bodoh atau siapapun, itu secara perlahan akan mempengaruhi dan membentuk karakter. Jadi ketika kita menghadapi kenyataan itu, kita harus tahu bahwa kita harus lepas dari label itu. Label itu tidak intrinsik dengan diri kita, nilai kita. Tapi dari satu sisi lainnya, nama itu justru diberikan untuk menegaskan nilai dari sesuatu atau dari seseorang. Panggilan seperti si kerempeng, gemoy, anak ingusan, mulut manis, rambut putih, atau panggilan lain bisa jadi sebuah labelisasi yang dapat memperjelas atau sebaliknya justru mengaburkan identifikasi kita pada sesuatu yang diacuh oleh nama-nama itu. Dari moral story kisah Romeo dan Juliet, kita dapat bersepakat bahwa labelisasi seringkali menimbulkan permasalahan. Saya menemukan sebuah contoh ketika sebuah keluarga yang baru, suami istri, memiliki anak. Mereka mau memberi nama kepada anak itu dengan nama Untung. Tetapi pemuka agama yang diundang untuk memberkati kebingungan dengan debat antara ayah dan ibu anak ini. Apa yang kalian perdebatkan, kata si pemuka agama ini. Kami sedang memperdebatkan nama yang akan diberikan kepada anak kami. Nama Untung ini berasal dari nama ayah saya, kata si suami, atau nama ayahnya istri saya. Jadi ternyata suami istri ini punya nama ayah, nama mereka sama, Untung. Si pemuka agama bertanya, apa bedanya? Kedua-duanya namanya Untung. Lalu si istri bilang, oh beda pak. Kalau nama Untung ayah saya, memang dalam kehidupan sehari-hari dia selalu beruntung. Tapi kalau suami saya, ayahnya ini Untung namanya. Tapi dalam hidup kesehariannya, dia justru seringkali mengalami kerugian dan kemalangan. Lihat, nama yang sama, tapi bisa dimaknai secara berbeda karena konteksnya. Saya bahkan ketika masih remaja, saya ingat saya waktu masih
duduk di sekolah dasar, saya menemukan bahwa banyak nama anak yang kemudian diganti. Kenapa? Karena anaknya sering sakit, teman-teman saya, bahkan salah seorang sepupu saya. Lalu namanya diganti. Dan entah bagaimana, kemudian anak ini tidak sakit-sakitan lagi. Apakah itu sebuah sugesti? Saya tidak tahu. Tapi nama memang bukan hal yang tidak penting. Nama penting, bisa mempengaruhi. Dalam Kejadian 2 ayat 19 misalnya, saya mau bacakan untuk kita. Dari ayat 18 saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saat manusia itu adalah Adam, memberi nama pada hewan-hewan, nama pemberian Adam sebenarnya tidak mengubah karakteristik asali dari hewan-hewan itu. Sebab hewan-hewan itu sudah ada dan sudah diciptakan Tuhan bahkan sebelum Adam. Tapi kita menangkap satu isyarat bahwa ketika Adam memberi nama, seperti kita juga pasti mempertimbangkan banyak hal. Dikatakan di sini ketika Adam memberi nama, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya dia punya pertimbangan-pertimbangan ketika memberi nama. Sampai kemudian dia menyadari, oh tidak ada yang sepadan dengan saya. Dalam bahasa aslinya tentu saja Adam, kemudian nanti dari tulang rusuknya Tuhan membuat Adamah, yang artinya berasal dari Adam. Adam sendiri berarti berasal dari tanah. Pemberian nama pada sesuatu memiliki tujuan. Yang pertama tentu saja untuk mengidentifikasi dan membedakan satu entitas dari entitas lain sebagai rujukan yang unik untuk membedakan. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya punya teman yang namanya Ujang, itu ada banyak. Jadi kami memberi nama ini Ujang A, ini Ujang B. Atau kalau dia sudah menikah, Ujang suaminya ini atau Ujang suaminya itu. Itu untuk mengidentifikasi, memberi nama, memberi label untuk mengidentifikasi, untuk memperjelas. Yang kedua, tentu saja untuk efisiensi dalam komunikasi, dan itu menjadi satu pondasi bagi interaksi sosial. Ada satu lelucon yang mengatakan bahwa seorang suami menelpon. Sesudah menelpon, dia bercerita pada istrinya, ibu saya akan datang. Istrinya memotong, Pak, sekarang kita tidak boleh bilang ibu saya atau ibu kamu. Mereka adalah ibu kita sekarang. Oh begitu, kata suaminya. Lalu suaminya melanjutkan, ya tadi ibu kita menelepon, dia akan datang bersama dengan ibu kita, lalu nanti kita bersama dengan ibu kita akan pergi. Terus istrinya bingung, ibu kita yang dimaksud siapa? Jadi untuk efisiensi komunikasi, nama itu menjadi penting, tidak bisa digeneralisasi. Yang ketiga, pemberian nama itu untuk mencerminkan atau mempertahankan nilai dan norma budaya tertentu. Ada nama-nama yang di Indonesia secara khusus, bahkan di dunia kita tahu orang ini berasal dari begitu. Nama-nama seperti Hendrickson, Stevenson, kita tahu itu berasal dari misalnya Swedia atau Skandinavia. Walaupun sekarang nama-nama anak-anak Indonesia yang orang Jawa pun seringkali diberi nama pakai nama-nama yang juga sama dengan nama-nama anak yang ada dari luar Indonesia.
Karena orang tua menginginkan memberi nama yang terbaik buat anak-anaknya. Saya ingat itu ketika Marcel, seorang komedian, memperkenalkan diri, dia seringkali memakai premis ini untuk menjadi bahan stand up komedinya. Dikatakan waktu dia menyebut namanya Marcel, orang tidak ada yang percaya. Masa? Gitu kan ya. Tampang kayak gitu namanya Marcel. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa nama sebenarnya juga membawa budaya atau konteks tertentu. Dan yang keempat, nama itu penting justru untuk mempengaruhi sikap orang terhadap individu atau objek tertentu. Ketika orang mendengar satu nama, misalnya dia disebut Putin, itu mempengaruhi konsep orang tentang nama itu dibanding dengan misalnya Pak Ijo. Jadi nama penting. Nah, dalam hal itu kita menemukan kasus nama Yakub diubah menjadi Israel. Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Ini terjadi ketika Yakub menipu ayahnya untuk menerima berkat dan hak kesulungan. Dalam bahasa Ibrani, kata Yakub dengan kata yang bermakna menipu itu memiliki kesamaan bunyi. Maka dikatakan oleh Esau, bukankah tepat namanya aku? Begitu. Dalam Kejadian 32 ayat 28, Yakub bergumul dengan Allah. Lalu kata orang itu yang adalah Allah, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nama sangat berarti dan mempengaruhi persepsi orang tentang seseorang atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Murid Kristus yang pertama disebut oleh orang-orang di sekitarnya di Antioquia sebagai Kristen. Mungkin itu label untuk mengejek pada awalnya, tapi dalam sebutan itu terkandung nama Kristus, Mesias, Juru Selamat. Maka jemaat terkasih, jika kita melabeli diri kita atau orang lain menyebut kita sebagai Kristen, hiduplah sepadan dengan nama itu. Kita adalah umat tebusan. Jadilah sebagaimana nama itu diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk memahaminya dan memaknainya, setelah dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.